Siang ya. Ya, menjelang siang lah. Gimana semuanya? Diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah kasih kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Dan terima kasih buat kesempatan dan kehormatannya. Saya memperkenalkan diri saya, sebetulnya saya bukan yang pertama kali ya, saya dulu pernah ke sini juga tapi sudah cukup lama. Nama saya Yohanes Agustinus, saya juga berasal sama dengan Bapak Ibu, sinodinya sama, Gereja Bethel Tabernakel. Saya ada di Surabaya, Meratang Gede, GBT Kalam Hidup. Tuhan izinkan saya jadi gembala sidang di situ, dan saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3, jangan dibalik ya. Ya, anak saya 3 laki-laki semuanya ganteng-ganteng kayak saya begini. Ya, saya dikasih tema tentang membangun generasi yang berpusat pada Kristus. Tapi kemarin saya juga tanya sama Ibu Gembala apakah khotbahnya sama atau beda seperti begitu. Lalu Ibu berkata terserah begitu. Saya nyiapkan khotbah 3 beda, jadi dari tadi pagi sesi 2, sesi 3 khotbahnya semuanya beda. Tapi mengarahnya ke satu tempat ya, tentang membangun generasi yang berpusat pada Kristus. Yang ketiga ini saya kasih judul pentingnya pendidikan spiritual anak, yang seringkali diabaikan, disepelekan oleh banyak begitu orang tua Kristen dimanapun mereka berada. Dan ini penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semuanya setuju bahwa pendidikan itu penting, betul ya? Buktinya apa? Buktinya kita sekolahkan anak kita kok. Ya, dulu zaman saya belum ada tuh yang namanya playgroup, tapi sekarang sudah ada playgroup. Bahkan tahu sekarang ada, sebelum playgroup ada enggak sekolahnya? Ada ya, anaknya Syaril masuk sekolah itu ya. Jadi bahkan sebelum playgroup aja sudah disekolahin begitu loh. Ya, saya takutnya nanti kalau terlalu lama aja sekolah, nanti ketika kuliah bosen ya, sekolah terus gitu. Nah, kita berkata pendidikan itu penting, kita sekolahkan anak kita. Izinkan saya mengutip tulisan daripada seorang presiden Afrika Selatan kulit hitam yang pertama, Nelson Mandela. Nama lengkapnya tuh Nelson Rolihlahla Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Wow. Jadi jangan pernah sepelekan pendidikan itu dalam kehidupan kita. Makanya saya sekolahkan anak saya seperti begitu. Tapi yang harus kita perhatikan, tidak cuma sekedar pendidikan secara akademis ya. Memang pendidikan akademis itu penting banget. Bahkan anak saya yang kedua ini aja belum selesai S2 sudah mau masuk S3. Ngalai-ngalai bapak sudah S3 beler. Saya kemarin ketika S2 selesai disuruh S3 saya katakan enggak, otak saya sudah segitu panasnya dengan S2 apalagi S3. Jadi ngomong-ngomong sama Pak Ishak pas break itu, enak Pak kuliahnya, yang enggak enak tugasnya. Dari dulu istri saya aja pas suruh sekolah S2 aja dia bilang, aku mau sekolah tapi tugasnya kamu sing bikin. Saya katakan gondol, ya gak usah sekolah sisa gitu. Kan enggak nyaman dengan tugasnya, enggak berat begitu. Tapi saya pikir pendidikan itu penting. Tapi kalau cuma sekedar akademis saja, tanpa kita memperhatikan pendidikan spiritual, pendidikan rohani, kehidupan anak kita, itu bahaya. Tadi di sesi pertama saya katakan bahwa kalau itu diabaikan, maka kita akan membuat anak kita tidak punya karakter. Ya, buat anak kita kehilangan karakter Kristus dalam hidup mereka. Kenapa? Karena yang kita tekankan cuma pendidikan akademis. Dan kalau saya mau jujur, itu sudah terjadi loh di dunia ini. Banyak anak-anak remaja, generasi muda ini sudah banyak yang tidak punya karakter benar. Berantakan loh.
Saya punya buktinya. Saya lihat di dalam survei yang dibuat oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia, KPAI ya. Penelitian yang mereka temukan gini, hampir banyak anak remaja itu yang terlibat seks bebas, hamil di luar nikah, narkoba. Bayangin saudara, saya pernah harus bantu seorang anak SMP yang memutuskan jual diri jadi prostitut. Kenapa? Pengen beli narkoba. Bayangin. Karakternya gimana? Wah, amburadul. Lalu saya juga temukan dari survei yang dibuat oleh Indonesian Police Watch IPM. Banyak anak remaja itu yang nekat jadi pembunuh. Tidak pernah takut melukai teman sebayanya. Kadang-kadang hanya gara-gara sepele. Dihina. Ngamuklah dia. Gitu. Tidak terima. Dibunuh. Jujur ketika saya nyusun khotbah ini. Saya dapat berita itu yang tidak menyenangkan. Dari Makassar. Anak SMA. Bacok temannya, kongko-kongko. Saya sampai kepala saya geleng-geleng. Wow, kok sampai segitunya ya? Ya karena banyak orang menekankan cuma akademisnya saja yang harus betul-betul hebat. Tapi spiritualnya, rohaninya itu diabaikan. Nah nanti kita mau belajar konsep ini dari Alkitab. Kenapa? Karena ayat yang diberikan kepada saya itu menarik untuk dibahas. Ulangan saya ambil langsung ayat 1 sampai 9 ya. Saya dapat ayat 4 sampai 7. Tapi saya mau bacakan secara keseluruhan ayat 1 sampai 9. Saya ambil dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI ya. Selanjutnya Musa mengajarkan kepada umat Israel, katanya, Tuhan Allah kita menyuruh saya menyampaikan berbagai perintah, ketetapan dan peraturan ini kepada kalian. Taatilah semua ini di negeri yang kalian masuki dan duduki. Kalian dan keturunanmu harus takut dan hormat kepada Tuhan Allahmu, dan seumur hidupmu kalian harus menaati semua ketetapan dan perintahnya yang sedang saya sampaikan ini, supaya kalian boleh tetap tinggal di negeri itu. Dengarlah hai orang Israel dan taatilah semua ini dengan cermat, supaya hidupmu semakin sejahtera dan keturunanmu semakin banyak ketika sudah mendiami negeri yang berlimpah dengan hasil alam itu. Karena demikianlah janji Tuhan Allah nenek moyang kita kepada kalian. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap nafas hidupmu, dan dengan segenap seluruh kekuatanmu. Tanamkanlah di dalam hatimu perintah-perintah Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Ajarkanlah perintah-perintah ini berulang kali kepada anak-anakmu setiap waktu, baik pada waktu berada di rumah maupun dalam perjalanan, baik waktu beristirahat maupun waktu bekerja. Tuliskanlah perintah-perintah ini pada tiang pintu rumahmu, pintu gerbang kotamu, bahkan ikatkanlah tulisan perintah-perintah ini pada tanganmu dan dahimu agar kalian selalu ingat dan melakukannya. Amin. Dari kebenaran ini kita bisa menemukan ada dua hal yang berhubungan dengan pendidikan spiritual, kerohanian buat anak-anak kita. Yang harus kita perhatikan terlebih lagi yang menjadi bagian penting. Yang pertama adalah tujuan utama pendidikan spiritual itu adalah mengenal dan mengasihi Tuhan. Ini penting. Setiap pendidikan itu pasti ada tujuannya, betul enggak? Ketika kita nyolokkan anak kita di sekolah A atau B dan C, D, kita pasti tahu tujuannya kemana. Saya punya 3 anak laki-laki, saya tidak pernah nyuruh mereka atau menetapkan mereka, kamu harus sekolah ini, nanti kuliahnya kamu harus sekolah ini, saya tidak pernah tetapkan. Saya kasih ke mereka pilihannya itu, mereka yang milih supaya mereka bertanggung jawab terhadap pilihannya. Tadi saya pas omong-omongan dengan Pastor Ishak, saya katakan saya itu 3 kuliah dengan pakai huruf T semua. Yang pertama teknik informatika, yang kedua teknik industri, yang ketiga teologi. Semuanya T, saya bilang begitu. Dan mereka harus memahami bahwa ketika mereka
menjalin pendidikan itu tujuannya kemana begitu. Ya kayak yang pertama tujuannya sekarang jadi programmer saudaraku. Dia jadi programmer enak, dia memang orangnya enggak suka keluar, dia orangnya enggak suka kumpul sama orang, dia orangnya suka sendirian seperti begitu, makanya dia kerjanya di rumah. Dia enggak suka jalan-jalan, orang itu enggak suka jalan, saya juga heran, ini anak kok enggak suka jalan-jalan. Jadi kerjanya di rumah, jadi programmer di rumah, tapi ikut perusahaan Malaysia, jadi bayarannya dolar. Lumayan sih kalau lihat bayarannya seperti begitu. Dan dia memang arahnya ke sana begitu loh. Tujuannya ke sana. Ada tujuan yang dicapai di situ. Nah sekarang kita lihat di dalam konteks ayat ini tujuannya kemana. Kata ayat 7 dikatakan ajarkanlah. Dari teksnya dan dari tata bahasanya kemudian dihubungkan dengan berulang kali setelah perintah Tuhan. Jujur ini bicara apa? Dasar daripada pendidikan rohani itu atau pendidikan spiritual itu adalah mengenal Tuhan. Kamu kenal gak siapa Tuhanmu? Itu yang seringkali kita tidak pernah pikirkan. Betul. Kita ngajar anak-anak kita dalam soal pendidikan rohani. Pernah kita pikir, kamu kenal gak dengan Tuhan? Kayak kutip tulisannya Lawrence O'Reilly dalam bukunya Creative Bible Teaching. Hukum Taurat menjadi pusat pengajaran dalam Perjanjian Lama, yaitu perintah mengasihi Tuhan Allah dan samanya. Perbuatan Allah yang ajaib dan besar dalam perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah tercatat dalam Perjanjian Lama, dan hal tersebut perlu dijelaskan kepada seluruh generasi ke generasi. Perhatikan, bagi bangsa Israel mengenal Tuhan itu bagian penting dalam hidup mereka. Itu pelajaran penting buat kita semuanya. Jadi ini konsep yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa pendidikan yang seperti ini yang harus betul-betul menjadi perhatian buat kita semuanya. Maaf ya, maaf. Banyak orang Israel, orang Kristen, orang tua Kristen itu sangat-sangat menyepelekan pendidikan rohani. Bagi mereka wis cukuplah anak itu diajak ke sekolah minggu, biar yang ngajar gurunya. Halo, ketemu guru sekolah minggunya mentok berapa lama? Halo, mentok berapa lama? 1,5 sampai 2 jam, ya betul lah. Kan lebih dari itu. Sekarang kita bandingkan dengan kehidupan mereka sehari-hari 24 kali 7. Berapa? Kemudian dikurangi 1,5 jam, kurangi 2 jam aja lah. Sisanya itu kemana? Sisanya siapa yang punya tanggung jawab? Ya orang tua lah. Kalau kita melihat dalam konsep Perjanjian Lama, sejak zamannya Abraham loh. Abraham sebagai kepala rumah tangga dan imam, dia mengajarkan ini kepada anak-anaknya. Dan terus berlanjut sampai kepada generasi selanjutnya. Wah, itu menarik sekali. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah terputus. Dari situ kita bisa melihat bahwa pendidikan spiritualitas yang sudah terjadi dalam kehidupan keluarga Tuhan itu tujuannya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan. Ketika mereka mengenal Tuhan, mereka bisa mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang tua Kristen itu hanya berpikir, yang penting mereka tahu Tuhan. Betul enggak? Tahu mereka orang Kristen, tahu mereka ibadah, tahu mereka pelayanan, tapi tidak kenal Tuhan. Wah, parah loh itu saudaraku. Sehingga kita tidak bisa membuat atau membentuk sebuah generasi yang betul-betul hebat ke depannya. Yang betul-betul siap dengan kondisi apapun yang mungkin mereka harus hadapi dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Mungkin kita berpikir, kenapa ya mengenal Tuhan itu penting? Bukan cuma sekedar tahu loh ya, mengenal Tuhan itu penting. Yohanes pasal 17 ayat ketiga, inilah hidup kekal itu, yaitu orang-orang yang dapat mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka dapat mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Alkitab mudah dibaca. Perhatikan, inilah hidup yang kekal.
Itu kan bicara surga. Betul gak? Orang-orang yang nanti masuk surga dikatakan orang-orang yang mengenal Tuhan. Saya yakin kalau saya tanya seberapa banyak Anda yang sudah percaya sama Tuhan, semuanya angkat tangan. Tapi pertanyaannya jelas. Apakah Anda yang percaya sama Tuhan, yang meyakini bahwa nanti kita masuk surga sudah mengenal Tuhan atau belum? Saya kasih gambaran. Bapak Ibu kan punya rumah ya, semuanya punya rumah ya, masing-masing ya. Saya mau tanya, kalau ada orang datang ke rumah Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal, Bapak Ibu masukkan enggak ke orang itu ke rumah? Bapak Ibu izinkan enggak orang itu masuk ke rumah? Enggak lah. Kenapa? Aku enggak kenal kok. Aku enggak tahu kok. Yohanes 17 ayat 3. Siapa yang punya surga? Siapa yang punya surga? Bukan nenek kita, bukan kakek kita. Yang punya surga itu Tuhan. Pertanyaannya kalau Tuhan enggak kenal sama kita, Dia izinkan enggak kita masuk surga? Paham? Kenapa mengenal Tuhan itu penting? Konsep ini yang harus kita pahami. Pak, itu kan buat nanti ke sana, oke. Sekarang 1 Yohanes 2:3-5. Inilah tanda bahwa kita benar-benar mengenal Allah, yakni bila kita menaati perintah-perintahnya. Jika seorang berkata saya mengenal Allah tapi dia tidak menaati perintah-perintah Allah, berarti dia pembohong, dan nyatalah bahwa sebenarnya dia belum disadarkan oleh ajaran benar dari Allah. Sebaliknya, semakin kita menaati ajaran Allah, semakin nyata bahwa kita mengasihi Allah dengan sempurna. Demikianlah kita tahu bahwa kita ini benar-benar bersatu dengan Dia. Ini konsep yang harus kita pahami. Kenapa mengenal Allah itu penting? Bukan cuma bicara nanti di surga sana, di masa kekalahan. Oh nanti itu Pak. Tapi jangan terlambat loh ya. Ketika nanti Anda sudah sampai di pintu surga tapi Tuhan berkata, aku enggak kenal engkau. Nangis sampai ribuan tahun, enggak ngerubah. Tetap neraka. Betul enggak? Wong tujuan akhirnya cuma 2 kok, surga atau neraka kok. Gimana kehidupan sekarang saat ini? Ternyata orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang memiliki ketaatan. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup mereka betul-betul di dalam ketaatan firman Tuhan. Sebetulnya menarik, ayat ini diulang juga, disinggung juga di Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 6, saya ambil dalam New Living Translation, saya bahasa Indonesia kan. Dan kalian harus berkomitmen sepenuh hati untuk melakukan kebenaran itu. Konteks kata komitmen itu berarti begini kan, dilihat atau enggak dilihat dikerjakan. Betul enggak? Setuju ya? Kita mengerjakannya bukan cuma ketika kita dilihat, tapi ketika banyak orang enggak lihat kita mengerjakan. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Kalau kita enggak mengenal Tuhan, kita enggak kerjakan itu. Kemarin ketika selesai ibadah Yud, saya ada pertemuan, saya tidak ikut ibadah Yud. Saya sebetulnya menghadiri pertemuan sebuah komsel yang ada buat di gereja begitu. Bukan di gereja, di ruangan gereja lainnya begitu. Pas saya datang, anak pemuda itu selesai keluar dan nyamperin saya, Om kita mau tanya boleh? Tanya apa? Kita mau tanya kenapa tato susah Om? Kenapa tato berat Om? Ya seringkali orang berpikir taat itu berat karena kita ngelihat, beratnya, besarnya tugas yang harus diberikan. Kita ngelihat itunya saja. Saya katakan bukan dari situnya, dari sini, hati. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang kenal Tuhan, dia pasti taat. Nggak mungkin enggak. Dari situ kita bisa memahami kalau kita punya anak
yang punya komitmen untuk taat sepenuhnya sama firman Tuhan, kita tidak pernah takut ngelepasin mereka. Karena dimanapun mereka berada, pasti diberkati Tuhan. Saya punya 3 anak. Yang nomor 2, itu pinternya kebacut. Sampai membuat saya minder sebagai papanya. Dia lulus S1 Surabaya Ubaya Summa Cum Laude, IPK-nya 4. Dia dapat beasiswa di Taiwan. Masuk S2, ini mau selesai. IPK-nya juga 4. Dan dia dapat pekerjaan di universitasnya dia dengan profesornya sebagai tim penelitian. Karena profesornya butuh orang-orang seperti anak saya. Tapi ketika melakukan penelitian, mau tidak mau dia juga butuh biaya untuk mengerjakan itu karena dia harus keluar kemana-mana. Terus lalu dia cari kerja lagi untuk membiayai itu. Saya jujur ngomong sama anak saya, papamu pendeta, bukan punya pabrik. Papa tidak bisa kirim kamu duit. Nah, kamu ke sana harus dapat beasiswa. Dan dia betul dapat beasiswa. Tapi karena dia butuh banyak biaya untuk penelitian, dia kerja. Dia dapat pekerjaan di sebuah rumah makan. Baru masuk 2 hari, besoknya langsung jadi manajer. Saya tanya, kok iso En? Anda tahu. Berkat Tuhan kan? Terus dia pernah ngomong sama saya. Sama mamanya sama saya. Ini jadwal saya kerja di rumah makan. Suatu ketika mamanya tuh pengen ngomong sama dia tentang suatu hal begitu. Teleponnya mamanya ke dia. Video call. Dan mamanya kaget ketika dia tuh nerimanya sambil baru bangun dari asramanya. Loh, kamu kok jadi asrama? Katanya kamu jangan mau kerja. Ndak wis aku ndak kerja. Loh apa? Ndak butuh duit. Ndak. Besok pagi aku pelayanan di gereja main musik. Kalau aku kerja nanti pulang jam 2, nanti capek. Aku ndak bisa melayani dengan benar. Saya nangis. Dia lebih takut sama Tuhan daripada takut kehilangan duit. Dia taat tanpa harus disuruh. Coba bayangkan, itu terjadi dalam kehidupan anak-anak kita ke depan. Saya bisa bayangkan anak kita diberkati luar biasa. Yang kedua, saya temukan bahwa orang tua itu punya peran penting dalam pendidikan anak-anaknya, pendidikan spiritual. Saya yakin semua orang tua di sini punya peran penting lah dalam kehidupan anak-anaknya. Buktinya apa? Anda sekolahkan anak Anda. Anda siapkan semua kebutuhannya. Yang terbaik yang bisa Anda kerjakan dan lakukan itu. Sama, saya juga melakukan yang sama. Meskipun saya bukan konglomerat, saya bukan orang hebat. Semampu saya, sebisa saya kerjakan. Bahkan ketika anak saya terbang ke Taiwan, saya tidak antar loh saudaraku. Saya bilang sama Aaron, lu berangkat dewek loh En. 1, papa ada duit. Pulang pergi orang 2 piro En. Saya tidak bisa. Kalau kamu tidak dapat beasiswa, papa tidak izinkan kamu pergi. Dia tunjukkan kepada saya semua, nih Pak, aku dapat beasiswa dari Chung Yung University. Ya siap. Silakan dia berangkat. Tapi semua yang terbaik saya mau berikan sama mereka. Tapi jangan lupa kita punya peran penting loh dalam kehidupan spiritual anak kita. Seperti begitu. Kalau kita melihat di dalam ayat ke-7. Ajarkanlah perintah-perintah ini berulang kali kepada anak-anakmu setiap waktu, baik pada waktu berada di rumah. Jadi ketika mereka di rumah, kita juga punya tanggung jawab dalam kehidupan spiritual mereka. Ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, itu dimulai dari usia dini. Kenapa? Kata anak-anak, teks aslinya tentang anggota keluarga, anak atau cucu yang masih sangat-sangat muda. Masalahnya begini, banyak orang tua itu menganggap percuma ngajari anak-anak itu yang masih
usia dini. Nanti mereka juga tidak ngerti loh. Tidak paham loh. Saya nggak tahu di tempat ini, kalau di tempat saya itu ada kelas batita bawah 3 tahun. Di sini saya tidak tahu. Tapi di tempat saya ada batita. Dan ketika saya tanya sama istri saya yang ikut ngelola, gimana yang batita? Wes, paling jarang anaknya datang. Ya saya tahu karena banyak orang tuh berkata, ngapain gitu lah ya. Anak kan kecil. Tapi seringkali banyak orang tahu tuh gak ngerti golden age period. Ketika saya baca buku psikologi perkembangan anak umur 0 sampai 5 tahun itu golden age period. Maksudnya apa? Di umur segitu otaknya anak itu kayak spons. Nyerap semuanya. Coba bayangkan di usia sebegitu kita ajari mereka firman Tuhan. Kita kenalkan dia kepada Tuhan. Bayangkan itu diserap sama mereka loh. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Tanggal 20 besok saya berkati salah satu jemaat saya, sepasang suami istri. Yang pria ini kerjanya di luar negeri. Tapi mereka berhubungan sebelum mereka keluar negeri, yang laki keluar negeri. Dan mereka memutuskan untuk menikah. Lalu kemarin waktu sesi konseling pranikah yang cowok ini namanya Stephen tanya, Om, saya mau tanya, ketika saya di luar negeri, saya ngelihat anak-anak itu kok bisa diatur ya. Anak-anak remaja itu kok, ngokongnya luar biasa ya. Saya takut kalau besok anak saya seperti itu. Apalagi habis menikah tanggal 20, 23 dia boyong istrinya ke luar negeri. Tinggal bersama dengan dia. Apalagi nanti saya tinggal di sana sama istri. Berdua, saya bingung nanti anak saya seperti itu gimana ngaturnya. Saya pengen tanya sama Om, gimana cara ngatur anak seperti itu Om? Terus kasih tahu, kalau kamu ngatur mereka di usia seperti itu, maaf, terlambat. Aturlah dia ketika golden age period. Itu yang saya lakukan. Dari umur 0 sampai 5 bahkan sampai detik ini kami selalu berdoa bersama, baca Alkitab bersama. Karena kami tahu mereka butuh Tuhan, bukan yang lain. Saya suka sekali dengan tulisannya Louis Berkhof ya. Saya ambil dalam bukunya Christian Education ya. Dia malah mengatakan begini, usia anak 0 sampai 6 tahun disebut golden age period sebab ini adalah periode emas bagi perkembangan seluruh aspek yaitu aspek fisik, sosial, kejiwaan, serta spiritual. Makanya bagi kita orang tua jangan sepelekan usia dini. Ajari mereka kebenaran itu. Yang selanjutnya sebagai orang tua kita harus jadi teladan. Mau enggak mau kita harus jadi teladan. Perhatikan ayat yang ke-7, ada kata kerja, duduk, berjalan, berbaring, bangun. Itu kan menunjukkan kegiatan hidup sehari-hari kan. Apa yang kita kerjakan sehari-hari kan itu. Bangun, duduk, kerja itu kan kita kerjakan. Lalu apa hubungannya dengan anak? Anda tahu, anak itu peniru ulung. Anak itu peniru ulung. Dia nyontoh persis apa yang dikerjakan sama orang tua. Dia menyontoh persis dengan respon yang ditunjukkan sama orang tua. Dia contoh itu persis. Harus betul-betul kita perhatikan. Makanya orang tua kalau di rumah, jaga mulutmu, jaga tingkah lakumu. Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Saya kasih kesaksian ya. Ini kesaksian yang memalukan. Jujur memalukan buat saya. Saya kan punya tempat kerja di ruang saya. Tadi pagi saya katakan ruang kerja saya bersama dengan anak-anak belajar begitu. Lalu waktu itu saya kepingin
punya televisi kecil di samping, ini meja saya, ada televisi kecil di samping saya. Istri tanya, buat apa toh? Manggil saya kan orang Semarang, orang Jawa Tengah. Buat apa sih oh? Oh itu kalau bahasa Jawa itu kuku sayang gitu loh. Buat apa sih oh? Buat aku bosen, aku pengen lihat TV. Saya beli TV itu kecil. Merek Hitachi. Kecil banget. Enggak gede-gede. Saya ini orangnya agak sedikit semrawut. Bukan agak sedikit semrawut teman. Enggak teratur lah, enggak rapi. Enggak kayak istri saya. Semuanya rapi banget. Kenceng banget istri saya itu. Pokoknya yang di rumah sengsara tuh saya sama debu. Istri saya suka bersih-bersih gitu. Kalau saya tuh kemproh. Begitu. Setiap kali saya mau lihat TV kan saya pakai remote begitu. Suatu ketika remote saya itu saya tidak tahu taruh mana ya. Lalu saya geser kursi saya. Seharusnya kan saya berdiri saya nyalakan pakai tangan. Tapi karena saya males saya pakai kaki saya gini. Cetuk. Nyala kan? Saya tidak ngerti kalau itu dilihat sama anak saya. Suatu ketika anak saya tiba-tiba datang ke saya. Ke meja saya. Saya tanya, ngapain? Aku melihat TV. Kenapa gak lihat TV di ruang tamu? Dipakai mama, dilihat mama pakai sinetron gitu. Ya wis. Anda tahu dia ngambil kursi, dia pakai kaki. Cetek. Woi, pakai tangan. Papa juga pakai kaki. Paham? Jadi penting buat kita ngasih teladan yang baik secara khusus dalam bidang rohani. Makanya saya sama istri betul ajarkan kepada mereka. Pentingnya doa. Pentingnya baca firman. Pentingnya ngeresponi sesuatu yang menyakitkan. Bagaimana itu yang terbaik. Bagaimana kita bisa ngampuni orang. Karena itu teladan yang akan ditiru sama anak kita. Itu warisan yang kita berikan sama anak kita loh. Nah sekarang kalau teladannya buruk. Jangan harap anak kita jadi baik. Wong sumberes elek kayak gitu ya. Makan kata Bapak dalam bahasa Ibrani kan artinya sumber. Bapak itu sumber, kita ini sumber. Sumber yang baik buat anak kita. Kalau sumber kita jelek ya anak kita semua jelek lah. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Kita punya peran penting, orang tua. Jangan karena beralasan. Saya sering kali tanya sama orang tua Kristen di tempat saya. Kenapa kok anaknya enggak diajak kebaktian? Om, kasihan masih tidur. Kan mesti karena nih minggu ono ibadah. Ya dibanguni dong. Ya diajak ibadah dong. Intinya kan kita cuma kasihan sama anak. Kalau kita kasihan sama dia, bentuk dia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajari dia mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Semuanya berubah. Makanya saya suka sekali dengan tulisan dari Russell D. Moore. Saya ambil dalam bukunya Adopted for Life ya. Dalam dunia Alkitab, identitas dan panggilan seseorang terikat pada siapa ayahnya. Laki-laki disebut anak dari sepanjang hidup mereka. Misalnya anak-anak Zebedius atau Yosua anak Nun. Tidak ada konselor bimbingan di Kanaan kuno atau Kapernaum abad pertama. Yang membantu remaja memutuskan apa yang ingin mereka jadi ketika mereka dewasa. Seorang pemuda memperhatikan ayahnya, belajar darinya dan mengikuti jejak panggilannya. Inilah sebabnya mengapa anak-anak Zebedius ada di sana bersama ayah mereka ketika Yesus menemukan mereka di perahu mereka sedang memperbaiki jala. Warisan adalah mesin kelangsungan hidup diwariskan dari ayah kepada anak, sebuah fakta ekonomi antar generasi. Kehilangan warisan berarti mencuri untuk bertahan hidup dan menjadi budak seseorang. Perhatikan, penting ya. Jangan anggap remeh tingkah laku kita. Keteladanan yang kita bisa berikan buat anak kita. Karena itu akan membuat mereka bisa bertahan. Bisa jadi generasi yang hebat, yang luar biasa diberkati Tuhan.
Dan coba renungkan kalau itu terjadi dalam keluarga kita. Hari ini kita belajar ternyata penting banget ya mendidik anak secara spiritual. Bukan cuma secara akademis. Kalau secara akademis saya angkat jempol buat Bapak Ibu. Pasti lebih baik dari saya. Tapi bagaimana dengan kehidupan spiritual mereka? Karena mereka juga butuh itu. Yang pertama, tujuan utama pendidikan spiritual apa? Ngenalin Tuhan. Kalau tujuan akademis kan jelas. Mengenalkan mereka kepada keberhasilan. Betul tidak? Mengenalkan mereka kepada kesuksesan. Mengenalkan mereka kepada kekayaan. Itu tujuan akademis mereka. Tapi tujuan daripada spiritual, pendidikan spiritual, mengenal mereka kepada Tuhan. Ingat, mengenal Tuhan itu bagian penting dalam kehidupan kekristenan. Jangan sampai sudah sekian lama jadi orang Kristen, tapi kita tidak pernah mengenal Tuhan. Apalagi kita nggak dikenal sama Tuhan. Wah, cilaka 12 itu. Yang kedua, kita orang tua punya peran penting. Sangat punya peran penting. Karena keseharian kita bersama dengan anak. Makanya saya seringkali berkata kepada banyak orang tua di tempat saya, laki-laki, khususnya ayah. Jangan cuma pintar cari duit. Tapi pintarlah membangun keluargamu dengan baik. Karena nanti di surga sana, kamu tidak ditanyai kekayaanmu piro. Deposito di bankmu piro. Posisimu di pekerjaan apa? Tuhan tidak tanya. Tapi yang pasti Tuhan tanya, gimana anakmu? Sudah kenal Tuhan enggak? Gimana keluargamu? Sudah kenal Tuhan enggak? Saya yakin Tuhan pasti tanya itu. Kan itu yang Tuhan kasih tanggung jawab sama kita sebagai orang tua. Utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita sama berdiri.